Orang yang dekat sama Tuhan, Tuhan berikan ide, Tuhan berikan hikmat, Tuhan memberikan kreativitas. Orang yang dekat sama Tuhan, dia punya kelebihan, dia punya karisma, dia punya karakter. Yang ketiga, yang kita perlu kembangkan kapasitas kita. Musa 40 tahun ketiga belajar spiritual quotient. Di season yang ketiga, Musa harus mengembangkan kecerdasan secara spiritual. Keluaran 3 ayat 1, adapun Musa, ia biasa mengembangkan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah di gunung Tuhan, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk menyaksikan penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ayat 5, lalu ia berfirman, Tuhan berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya karena ia takut memandang Allah. Jadi rupanya Musa, dia punya intelligent quotient, IQ yang baik. Dia juga sudah dibentuk secara karakter. Dia masih lemah. Itu sebabnya ketika dia ketemu sama Tuhan, dia najis, dia tidak layak. Tuhan suruh berkata untuk mendengarkan kasutmu, arti kehidupan yang lama. Dan ketika Musa mulai mendengarkan kasutnya, dia mulai bergaul dengan Tuhan, hidup suci. 30 ayat kemudian, Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Wah, luar biasa. Ketika Musa mengembangkan spiritual quotient, maka Musa bisa face to face melihat Tuhan. Dia dekat sama Tuhan. Dia sangat intim dengan Tuhan. Apa itu spiritual quotient? Kemampuan menjaga kedekatan dengan Tuhan. Yang menarik, IQ itu mengembangkan otak kiri. EQ, emotional intelligence, mengembangkan otak kanan. Tapi SQ, spiritual intelligence, itu mengembangkan seluruh otak kita. Makanya perhatikan semua orang-orang dekat sama Tuhan, seperti Daniel, seperti Salomo, seperti Yusuf. Orang-orang yang punya hikmat melebihi orang-orang di generasinya. Penting di sini untuk kita membangun kedekatan sama Tuhan. Karena orang yang dekat sama Tuhan, Tuhan berikan ide, Tuhan berikan hikmat, Tuhan memberikan kreativitas. Makanya kenapa Adam begitu kreatif waktu di Taman Eden? Karena Taman Eden artinya the moment of spot, di mana kehadiran Tuhan menyentuh bumi, di mana Adam ketemu sama Tuhan secara face to face, seperti Musa ketemu sama Tuhan face to face. Itulah sebabnya Adam bisa memberi nama segala binatang berbeda dan tanpa salah. Dia bisa mengelola Taman Eden begitu rapi. Padahal Taman Eden yang sudah dibuat sama Tuhan begitu baik, sempurna. Tapi Tuhan berkata pada Adam, buat lebih baik lagi. Dan Adam melakukan itu. Kenapa? Karena dekat sama Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan, dia punya kelebihan. Dia punya karisma. Dia punya karakter. Yang menarik di sini, dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Yesus mengajarkan pada murid-murid dan pada kita untuk kita harus belajar jadi orang Samaria yang baik hati, yang menolong kalau ada orang susah, berbuat baik kepada orang yang dalam keadaan menderita, membantu buat mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Tapi perikop berikutnya, Lukas 10 ayat 38 sampai 42, justru Yesus menegur Marta yang sibuk bekerja melayani pekerjaan Tuhan, memuji Maria yang duduk dengar firman Tuhan. Perikop sebelumnya, Yesus suruh kita misi, Yesus suruh kita berbuat baik. Tapi perikop sesudahnya, justru Yesus menegur mereka yang berbuat baik, memuji kepada Maria yang justru dengarin Tuhan. Rupanya Tuhan sedang beritahu, sebelum kau berbuat baik, sebelum kau menolong orang, mari jadilah Maria untuk mendengarkan suara Tuhan, menarik hadirat Tuhan, menarik kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Ketika kita menarik kasih setia Tuhan, membuat kasihnya Tuhan berlimpah di dalam hati kita. Inilah yang membuat kita jadi panjang sabar. Inilah membuat kita jadi rendah hati. Inilah membuat kita jadi orang yang bisa menguasai diri. Inilah membuat kita jadi orang yang punya self defense yang kuat. Ketika kita melayani di luar, ketika kita bekerja,
setelah habis berdoa, membuat kita akhirnya tidak mudah terganggu oleh distraction orang-orang yang selalu bikin kita jadi marah. Itu sebabnya penting di sini untuk kita selalu punya waktu pribadi sama Tuhan sesibuk-sibuknya kita. Mari kita belajar untuk punya pit stop. Mobil, motor, pembalap di sirkuit, dia mengenal namanya pit stop, tempat perhentian. Memang waktu dia pit stop berhenti, dia dilewati oleh kompetitornya, dia di-beat, dikalahkan. Tapi waktu di pit stop, pembalap tersebut mengisi bahan bakar, mengencangkan baut yang kendor, menggantikan ban yang sudah mulai botak. Kemudian dia bisa refresh sebentar dengan minum, dan ketika dia tarik gas, dia bisa punya kekuatan, energi yang baru. Wahai buat pembalap yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah pit stop, begitu bahan bakarnya habis atau begitu bannya pecah, dia akan berhenti untuk selama-lamanya. Tuhan mau kehidupan ini bisa efektif, karena hidup ini bukan sprinter, lari cepat sampai tujuan, tapi kehidupan ini maraton, long term. Yang kita perlu lakukan, jangan selalu sibuk kerja, jangan selalu sibuk pelayanan sana sini, tapi sibuklah untuk menantikan hadirat Tuhan, menerima zaman Tuhan, ngalami Tuhan secara pribadi. Sehingga ketika kita melayani itu bekerja, kita jadi orang yang gak mudah kecewa. Kenapa sih banyak orang Kristen yang begitu hebat pelayanan, begitu tinggi jabatannya, tapi kemudian jadi kecewa? Karena mereka gak selalu jadi Maria. Sebelum jadi Marta, mari jadi Maria. Tapi sesudah jadi Maria, mari jangan lupa juga untuk kita jadi Marta. Sehingga hidup kita bisa memberkati banyak orang. Dengan demikian kita bisa melayani jiwa-jiwa seperti Musa, yang terkenal orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Kenapa? Karena dia bukan cuma mengembangkan IQ, dia bukan cuma mengembangkan EQ, tapi juga mengembangkan spiritual quotient. Tuhan Yesus memberkati. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.